Pria ini leluasa mencuri 7 karung beras dari sebuah warung Madura di Waru, Sidoarjo, Jawa Timur. Pelaku beraksi saat warung sepi ditinggal pemiliknya salat tarawih. Rekaman CCTV pencurian beras ini viral di media sosial. Menyadari tabung gas melon dicuri orang, Agus Handoyo, pengecer gas di Jalan Pantura Lasem, Rembang, Jawa Tengah, langsung mengejar pelaku. Agus berusaha menghentikan sepeda motor yang dikendarai pelaku hingga dirinya terseret. Warga yang berada di lokasi beramai-ramai menangkap pelaku. Pelaku ternyata telah berulang kali mencuri gas melon di sejumlah lokasi. Tim kontributor iNews melaporkan. Halo pemirsa, saya Wiki Adrian, inilah seputar iNews Siang. Pemirsa, periksa berkala tabung gas, selang maupun kompor Anda. Berulang kali kompor gas menjadi pemicu kebakaran di Duri Kepa, Jakarta Barat. Dipicu kebocoran gas, maksud kami kebocoran gas, warteg ludes terbakar. Kebakaran ini terjadi pagi hari di warteg Jalan Mangga, kawasan Duri Kepa, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Dengan cepat, api dan kepulan asap hitam mengepul dari bagian atap. Kebakaran dipicu kebocoran tabung gas saat pekerja warteg tengah memasak. Seorang pekerja terluka setelah nekat melompat dari lantai 2 saat menyelamatkan diri. Dalam 30 menit, 9 unit pemadam kebakaran dari Jakarta Barat berhasil menjinakkan api. Ya ada kemungkinan karena warung mungkin ya dari kompor ada kemungkinan bisa. Di Depok, Jawa Barat, sebuah rumah di Jalan Kedondong, Perumnas 1, Pancoran Mas, ludes terbakar pada dini hari. Lansia pemilik rumah sempat jatuh pingsan, diselamatkan warga. Api dengan cepat berkobar diduga berasal dari lantai 2 rumah akibat korsleting listrik. Dari Depok, Jawa Barat dan Jakarta, tim kontributor melaporkan. Pencurian dengan modus lama yakni gembos ban masih saja terjadi di Jakarta. Korbannya wanita pengendara mobil yang baru keluar dari bank. Uang 250 juta rupiah raib digasak pelaku. Waspada aksi pencurian dengan modus gembos ban. Pelaku beraksi saat ban mobil yang dikendarai seorang wanita kempes di Jalan Brantas, Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara. Saat korban turun dari mobil, pelaku beraksi menggasak uang 250 juta dari dalam mobil yang baru diambil korban dari bank. Dua pelaku ditangkap di rumah kontrakannya di kawasan Cibinong, Jawa Barat. Disita senjata tajam yang digunakan untuk menggembosi ban mobil korban dan uang hasil kejahatan. Pelaku menggembosi ban tersebut dengan pisau dan juga paku yang sudah dimodifikasi oleh pelaku. Seorang pria berbaju koko mengenakan peci dan sarung ini terekam CCTV. Mondar-mandir di Jalan Pengerapule, Cijantung, Jakarta Timur. Warga tidak curiga dengan penampilannya, namun siapa sangka pria yang terlihat alim ini ternyata mencuri sepeda motor milik warga. Nah, jadi posisinya dia itu dari atas. Nah, di atas itu dia kayak sama mau ngambil motor satunya lagi yang Scoopy, tapi nggak kena. Nah, kemudian habis itu nggak bisa, dia lari ke bawah. Di atas itu ada yang lihat ada 2 orang. Nah, ditegur sama 2 orang itu. Pemirsa, bila Jakarta dan sekitarnya tidak hujan dalam 2 hari ini, bisa jadi ini adalah hasil dari modifikasi cuaca yang dilakukan oleh BNPB. Total 9 ton garam dan 2 ton kalsium oksida disebar untuk mengurangi curah hujan. 6 penerbangan pesawat Cessna Caravan membawa 2 ton garam natrium klorida dan 2 ton kalsium oksida. Disebar di atas wilayah Bekasi, Karawang, Pamanukan hingga Bandung. Modifikasi cuaca dilakukan hingga 8 Maret lusa untuk mengurangi curah hujan yang berpotensi turun di wilayah Jabodetabek sehingga dapat meminimalkan risiko banjir. Sebelumnya menurut perakiraan BMKG, wilayah Jabodetabek akan diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga lebat sampai dengan 11 Maret mendatang. Pemirsa, penghadangan kendaraan di jalanan oleh debt collector lagi-lagi terjadi meski tindakan ini melanggar hukum. Korbannya kali ini 2 siswi pengendara motor di Bogor. Sementara 4 debt collector di Tangerang Selatan diamuk massa saat merampas motor seorang wanita. Rumah di mana? 2 siswi SMA ini menangis histeris dan ketakutan saat sejumlah debt kolektor atau penagih utang mengadang mereka di Pangkalan 9 Linus Tunggal Cilengsi, Kabupaten Bogor. Kelompok debt kolektor ini hendak merampas motor korban.
Warga sekitar yang melihat kejadian berupaya menolong korban dan mengusir kelompok debt collector. Usai viral, polisi menggerebek lokasi berkumpulnya debt collector dan mengamankan kartu tanda pengenal, surat yang digunakan serta motor. 9 debt collector diamankan. Polisi akan memanggil pihak jasa keuangan yang mempekerjakan anak di bawah umur sebagai debt collector. Mereka tidak membawa surat tugas. Yang kedua, mereka masih di bawah umur. Umur yang pertama itu adalah 16 tahun. Kemudian yang lainnya 18 tahun dan tidak dilengkapi dengan surat-surat tugas yang resmi. Pemirsa, di tengah banjir yang merendam ribuan rumah di Bekasi, viral istri wali kota Bekasi mengungsi di hotel. Sang wali kota berdalih rumahnya juga terendam banjir. Menuai kritik pedas warga, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi akan menegur langsung wali kota Bekasi. Ibu Wiwi yang mau stay di hotel karena rumahnya kebanjiran. Rekaman video Wiwi Hargono, istri wali kota Bekasi, menginap di hotel mewah di Bekasi, Jawa Barat viral. Perekam video menyebut rumah Wiwi juga terendam banjir dan mengungsi di sebuah hotel mewah. Video ini menuai kritik pedas warga lantaran meski juga menjadi korban banjir, namun video diunggah bersama dengan ribuan warga Bekasi yang kesulitan karena mereka juga menjadi korban banjir namun tak punya pilihan lain selain mengungsi di pengungsian. Wali Kota Bekasi Tri Adianto berdalih bahwa rumahnya terendam banjir sehingga mobilitasnya untuk penanganan banjir harus cepat. Upaya yang kita lakukan ya di dalam rangka untuk memberikan pelayanan ya. Kalau saya nanti di dalam rumah, warga juga nanyain saya, Pak Walinya kemana? Kok ada di dalam rumah? Ya, gitu. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memperingatkan seluruh pejabat di Jawa Barat agar tidak menginap di hotel dan akan menegur mereka yang melanggar. Mari kita sama-sama untuk merasakan apa yang diderita oleh masyarakat. Pada saat masyarakat mendapat musibah, pejabat dan istri pejabat ada di tengah-tengah masyarakat. SK-nya dari SK Mendagri, tetapi sebagai gubernur bisa melakukan pembinaan berupa teguran, ya kan? Ribuan warga Bekasi menjadi korban banjir. Meski surut, hingga hari ini warga terdampak banjir masih berjibaku membereskan rumah mereka. Tim Liputan iNews melaporkan. Diduga listrik korslet akibat terendam banjir, sebuah mobil yang diparkir di garasi rumah di Bekasi terbakar. Sebuah mobil milik warga Tambun Utara, Kabupaten Bekasi terbakar saat diparkir di garasi rumahnya. Diduga percikan api dipicu listrik korslet karena mobil terendam banjir. Saat mobil terbakar, rumah dalam keadaan kosong. Ditinggal penghuninya untuk mengungsi. Beruntung api bisa segera dipadamkan sehingga api tidak menyebar. Hingga Rabu malam banjir yang menggenangi perumahan ini belum surut. Ketinggian banjir sekitar 50 cm hingga 1 meter. Dan sebagian besar warga masih mengungsi. Ajak Anda berburu takjil di Jakarta, ada sejumlah kawasan hits yang jadi favorit warga jelang berbuka puasa. Di mana saja lokasinya? Berikut liputannya. Berburu takjil di momen Ramadan menjadi kegiatan favorit masyarakat jelang berbuka puasa. Salah satunya di kawasan Jalan Panjang, Jakarta Barat. Puluhan lapak pedagang di kawasan ini mulai buka sejak pukul 15 waktu Indonesia Barat. Berbagai menu makanan, minuman dijajakan mulai dari kolak, gorengan, lontong, lemper, bihun, kue basah, hingga minuman segar. Untuk harganya pun cukup murah, yakni dibanderol hanya dari Rp2.500 hingga Rp60.000. Tak tanggung-tanggung, omset para pedagang takjil di sini menembus jutaan rupiah per hari. Selain itu, di Jalan Tebet, Jakarta Selatan juga menjadi salah satu favorit berburu takjil warga Jakarta. Berbagai macam jenis makanan dan minuman menggugah selera dijual dengan harga terjangkau. Dan ada juga nih kawasan berburu takjil legendaris yang selalu diburu warga Jakarta, yakni di kawasan Ben Hill. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong Kamis pagi menjalani sidang perdana kasus importasi gula di Pengadilan Tipikor Jakarta. Sidang diawali dengan pembacaan dakwaan dari jaksa penuntut umum. Ya, Wiki dan juga pemirsa, sidang perdana mantan Menteri Perdagangan maksud kami yakni dari Tom Lembong
menjalani sidang perdananya pada hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Adapun dari agendanya adalah kita akan mendengarkan sama-sama bagaimana dakwaan dari jaksa penuntut umum untuk terdakwa Tom Lembong. Nah, menariknya dalam persidangan perdana ini menurut kuasa hukum atau berdasarkan pernyataan kuasa hukum dari Tom Lembong akan hadir dari Anies Baswedan yang akan menyaksikan ataupun memberikan dukungannya untuk mengawal perkara ini. Jadi tujuan kami hadir hari ini, saya ingin secara langsung hadiri menyaksikan proses ini dimulai. Nah, pemirsa, untuk diketahui bahwa dari Kejagung ini sudah menetapkan setidaknya 11 tersangka. Di antaranya ada Tom Lembong, kemudian juga ada Charles Sitorus, dan bertotal 11 tersangka. Nah, dari hal tersebut didalami bahwa masing-masing peranannya ini adalah memperbolehkan atau khususnya untuk Tom Lembong ini memberikan izin untuk importasi gula, yang mana pada saat itu Indonesia dalam kondisi surplus gula. Nah, akibat dari perbuatan Tom Lembong dan kawan-kawan diduga merugikan keuangan negara hingga 578 miliar. Nanti kita akan saksikan bersama seperti apa diktum dari dakwaan jaksa penuntut umum di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Demikian Wiki, kembali ke Anda di studio. Ya, Esra, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kasus dugaan Pertalite oplosan sejumlah SPBU di Kendari, Sulawesi Tenggara disidak. Sebelumnya puluhan motor ojek online mogok diduga setelah menggunakan Pertalite oplosan. Dia isi Pertalite, mogok semuanya. Aksi buang BBM dilakukan sejumlah pengemudi ojek online di Kendari, Sulawesi Tenggara. Sepeda motor pengemudi ojek online ini mogok diduga setelah menggunakan BBM jenis Pertalite oplosan. Pasca kejadian ini, pihak Pertamina Patraniaga dan Dinas ESDM menyidak 4 SPBU untuk mengambil sampel BBM jenis Pertalite. Sampel BBM ini nantinya akan diteliti di laboratorium untuk menentukan apakah Pertalite yang dijual tercampur bahan-bahan lain atau tidak. Bahwa secara visual kualitas Pertalite tetap terjaga. Kemudian tadi kita juga cek secara density, Pak, di mana density-nya itu sesuai dengan pengiriman depot, di mana depot sudah melakukan uji spesifikasi juga. Sebelumnya ratusan sepeda motor ojek online di Kota Kendari rusak setelah mengisi BBM jenis Pertalite. Merasa dirugikan, sejumlah pengemudi ojek online telah melapor ke polisi. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Mukhtarudin, iNews melaporkan. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee memastikan kementerian akan mengawal hak-hak korban PHK PT Sri Rejeki Isman atau Sritex, termasuk tunjangan hari raya. Menteri Tenaga Kerja memastikan hak-hak pekerja korban PHK Sritex terpenuhi mulai dari jaminan hari tua, jaminan kehilangan pekerjaan hingga tunjangan hari raya. Ia juga menyoroti inisiatif Presiden Prabowo Subianto dalam melindungi korban PHK dengan PP nomor 6 tahun 2025 yang meningkatkan manfaat JKP menjadi 60% dari upah terakhir selama 6 bulan. Kemudian akan kita optimalkan dan kita akan membentuk posko untuk membantu teman-teman yang ter-PHK itu untuk dalam proses administrasi pencairan BHT dan DHP. Pemirsa, Partai Perindo menyalurkan bantuan pada korban kebakaran di Desa Hilinaa, Kota Gunung Sitoli, Sumatera Utara. Rumah milik keluarga Asa Zebua dan Geda Zebua di Desa Hilinaa, Kota Gunung Sitoli hangus terbakar. Meringankan beban korban kebakaran, Partai Perindo bersama 2 anggota DPRD Kota Gunung Sitoli menyerahkan bantuan sembako dan 2 tandon air. Kami akhiri jumpa kita siang hari ini. Saya Wiki Adrian bersama tim yang bertugas undur diri. Tetap semangat dan sampai jumpa. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami, pemirsa. Seorang emak-emak nekat mencuri mentega dari toko kue di Cipayung, Jakarta Timur. Kaleng mentega diselipkan di kedua pahanya.
Emak-emak ini mencuri 1 kaleng mentega dan diselipkan di kedua paha. Awalnya pelaku berpura-pura membeli plastik di toko bahan kue di Cipayung, Jakarta Timur. Saat penjual mencari plastik yang ia beli, pelaku mengambil kaleng mentega 2 kilo dan memasukkannya ke dalam rok. Dan pemilik toko tidak curiga karena pelaku terlihat berjalan seperti normal, meski sambil menyembunyikan kaleng mentega yang dicuri. Setelah jadwal mundur beberapa kali, akhirnya ASN mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara IKN, Kalimantan Timur. Sebanyak 500 ASN dan pegawai otorita IKN pekan ini telah berkantor di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Para ASN tinggal di kawasan rusun ASN dan hunian pekerja kontraktor. Dari kantor ke rusun disediakan antar jemput menggunakan bus listrik. Ya, pemirsa, Anda sudah ada ide untuk berbuka? Menu makanan khas Indonesia sei sapi bisa jadi pilihan Anda. Rasanya yang khas dan harga terjangkau bisa jadi menu berbuka puasa nanti. Olahan daging dari Nusa Tenggara Timur dengan proses pengasapan yaitu sei mulai banyak diadopsi masyarakat Indonesia. Cita rasa yang khas membuat menu ini populer di berbagai wilayah di Indonesia. Semakin besarnya minat terhadap menu ini membuat salah satu penjual sei online membuka gerai offline pertamanya di Margonda, Depok. Sei Indonesia menawarkan kreasi resep yang mengutamakan kualitas dengan daging premium, namun dijual dengan harga terjangkau mulai dari belasan ribu rupiah. Buat beli daging premium tuh sangat mikir dulu, harganya kan mahal-mahal ya Mas ya. Dan juga dengan ada Indonesia ini kita menyajikan daging premium dengan harga yang sangat affordable. Tapi sei sapi hot plate sih, lo bisa makan, lagi-lagi sih barang mewah harga murah tuh. Dengan harga terjangkau diharapkan banyak masyarakat Indonesia yang terpenuhi kebutuhan proteinnya dengan konsumsi protein sapi berkualitas dengan harga yang terjangkau. Dari Depok, Jawa Barat, Tim Liputan melaporkan.